Nah, tapi sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andi Sukeno yang telah memberikan materi. Di sini kami akan memulai presentasi kami. Yang pertama ada materi pengertian manajemen akan dijelaskan teman kami Lia. Kepada Lia, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen. Manajemen selalu diartikan sebagai bentuk pengelolaan terhadap suatu aktivitas organisasi. Jadi, ada suatu tindakan untuk menata, mengatur, mengelola kegiatan dan orang-orang dalam suatu organisasi. Dalam merencanakan, mengorganisasikan, pelaksanaan, penggerakan, mengendalikan, pemimpin, memotivasi, memonitor, mengevaluasi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen personalia pendidikan. Secara etimologi, manajemen personalia terdiri dari dua kata, yaitu manajemen berasal dari bahasa Inggris yang berarti mana, yang artinya mengatur, dan personalia yang artinya anggota. Sedangkan secara terminologi, personalia yang dimaksud di sini adalah semua anggota organisasi yang bekerja untuk kepentingan organisasi, yaitu untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lia. Materi selanjutnya yaitu pengertian manajemen personalia menurut para ahli yang akan dijelaskan teman kami, yaitu Delpa. Pada Delpa, kami persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya pengertian manajemen personalia menurut para ahli. Yang pertama ada Edwin B. Rico. Menurut Edwin, manajemen personalia adalah perencanaan pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat. Yang kedua, menurut Marwansyah. Menurut Marwansyah, manajemen personalia yaitu pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hubungan industrial. Dan yang terakhir yaitu menurut Desailly, yaitu merupakan proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan kompensasi kepada karyawan, memerhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, keamanan, dan masalah keadilan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Delpa Pramita. Materi selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen personalia yang akan dijelaskan teman kami, yaitu Selvi Riawati. Kepada Selvi, kami persilakan. Baik, saya akan membacakan tentang fungsi-fungsi manajemen personalia. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yang kedua yaitu pengorganisasian atau organization, yang ketiga yaitu pengarahan atau directing, selanjutnya yaitu pengawasan atau controlling, selanjutnya yaitu pengadaan tenaga kerja atau pro-recruitment, selanjutnya yaitu pengembangan atau development, selanjutnya yaitu kompensasi atau compensation, selanjutnya itu integrasi atau integration, selanjutnya yaitu pemeliharaan atau maintenance, selanjutnya dan yang terakhir yaitu pemutusan hubungan kerja atau separation. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Selvi. Kemudian ada materi tentang manfaat manajemen personalia pendidikan akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Leni. Pada Leni, kami persilakan. Baik, saya akan membacakan manfaat manajemen personalia pendidikan. Yang pertama yaitu membuat anggaran untuk kebutuhan guru dan tenaga pendidikan atau GTK. Kemudian ada membuat analisis kerja, deskripsi kerja, dan spesifikasi kerja bagi para GTK. Kemudian yang ketiga ada menentukan sumber gaji dan memberikan besaran gaji bagi para GTK. Yang keempat ada mengurus dan mengembangkan proses pendidikan dan pendidik. Yang kelima ada mengurus seleksi atau rekrutmen bagi para GTK. Yang keenam ada mengurus soal pemerhatian atau pensiun dari GTK. Yang ketujuh ada mengurus soal kesejahteraan GTK. Yang kedelapan ada pengadaan guru dan tenaga pendidikan yang qualified. Yang kesembilan ada pemilihan guru dan tenaga pendidikan yang qualified. Yang kesepuluh ada penyeleksian GTK untuk menentukan posisi jabatan asesmen berdasarkan asesmen. Yang ke-11 ada mengadakan pelatihan dan pendidikan untuk GTK. Yang ke-12 menyelenggarakan
fasilitas kesejahteraan dan gaji yang memuaskan bagi para GTK. Yang ke-13 ada melakukan rotasi jabatan bagi GTK. Yang ke-14 ada memotivasi pegawai dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. Dan yang terakhir melakukan pemberhentian dan pensiun pegawai bagi para GTK. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lady Wulandari. Adapun materi selanjutnya yaitu tanggung jawab manajemen personalia akan dijelaskan oleh saya sendiri. Adapun ada 3 aspek penting yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah sebagai tanggung jawab dan pengembangan tenaga di sekolah, yaitu peningkatan profesionalisme, pembinaan karir dan kesejahteraan. Yang pertama ada peningkatan profesionalitas. Nah, peningkatan profesionalitas ini ciri-cirinya seperti mengikutsertakan guru atau staf pada pelatihan yang sesuai. Kemudian sekolah perlu menyediakan buku atau referensi yang memadai bagi guru atau staf. Kemudian mendorong dan memfasilitasi guru atau staf untuk melakukan tutoran sebaya. Yang kedua ada pembinaan karir. Untuk pembinaan karir guru dan staf administrasi, kepala sekolah harus membantu, mendorong dan memfasilitasi agar mereka dapat meningkatkan karirnya. Kemudian yang terakhir ada pembinaan kesejahteraan. Dalam pembinaan kesejahteraan ada beberapa, yaitu memberikan apa yang menjadi hak guru dan staf administrasi, kemudian memberikan penghargaan baik berupa material maupun non material bagi yang berprestasi atau yang telah mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian selanjutnya membina hubungan kekeluargaan di antara para guru dan staf beserta keluarganya. Selanjutnya, jika kondisi memungkinkan, mengupayakan kesejahteraan guru dalam RAPBS dan sepanjang tidak menyalahi aturan yang berlaku. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan dan memfasilitasi setiap staf agar dapat mengaktualisasi potensinya. Nah, sekian hasil presentasi kami. Kami akan menarik kesimpulan dari hasil presentasi kami, yaitu personalia merupakan semua anggota organisasi yang bekerja untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Nah, dalam manajemen personalia organisasi, pendidikan mencakup para guru, para pegawai, para wakil siswa atau mahasiswa yang dipilih oleh seseorang kepala institusi yang berkedudukan sebagai manajer. Sekian hasil presentasi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.